Naila melihat Bima main laptop di jam kerja dan langsung menegurnya di depan staf dengan nada merendahkan. Kerjaan OB itu Pel, bukan coding. Nama saya Bima, usia 26 tahun. Setiap pagi, sebelum matahari sempat menyentuh atap kontrakan yang bocor di sudut kamar, saya sudah bangun. Bukan karena alarm, saya tak punya itu, tapi karena suara ayam tetangga yang berkokok tepat pukul 4:15 menit, atau derit pintu kamar mandi umum yang dibuka ibu-ibu di sebelah. Di kampung kecil di pinggiran Jakarta ini, waktu diukur bukan oleh jam tangan, tapi oleh kebiasaan. Kontrakan saya hanya selebar 3 langkah, dengan dinding tembok yang retak-retak dan lantai semen yang dingin bahkan di siang hari. Tapi tadi sini saya punya ketenangan. Di sudut paling jauh dari pintu, tergeletak sebuah laptop bekas. Layarnya retak di pojok kiri bawah, keyboard huruf E dan R sudah aus, dan baterainya mati sejak 2 tahun lalu. Tapi mesinnya masih hidup. Masih bisa berpikir. Seperti saya. Saya bekerja sebagai office boy di Mega Jaya Group, sebuah perusahaan properti dan teknologi yang gedungnya menjulang tinggi di kawasan Sudirman. Setiap hari, saya naik angkot nomor 47 dari Terminal Pasar Minggu, lalu jalan kaki 15 menit melewati trotoar yang berlubang dan trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima. Seragam biru tua saya, dengan logo perusahaan yang mulai luntur, selalu saya setrika rapi malam sebelumnya. Bukan karena takut dihukum, tapi karena ayah saya dulu bilang, kalau kamu menghargai pekerjaanmu, orang lain akan menghargaimu, meski mereka tak tahu siapa kamu. Saya tiba di kantor pukul 6 pagi. Lift khusus staf belum boleh dipakai OB, jadi saya naik tangga darurat sampai lantai 28. Di sana, saya menyapu, mengepel, mengisi air galon, membersihkan toilet eksekutif, dan kadang, kalau ada yang meminta, mengantarkan kopi ke ruang rapat. Saya tak pernah mengeluh. Tapi misi saya juga tak pernah lupa. Saya bukan hanya tangan yang membersihkan, tapi otak yang memperhatikan. Hari ini seperti ini, saya menyempatkan diri di jam istirahat, pukul 10 pagi, untuk duduk di gudang perlengkapan di lantai 27. Di sana, saya membuka laptop itu. Bukan untuk main game atau nonton film, saya sedang memperbaiki laptop milik Pak Joko, sesama OB yang anaknya butuh presentasi sekolah besok. Layar laptopnya hitam total, tapi saya tahu itu hanya masalah pada inverter backlight. Dengan obeng kecil yang saya bawa dari rumah dan kabel jumper buatan sendiri, saya mulai membongkar casingnya perlahan. Tangan saya bergerak otomatis. Setiap kabel, setiap port, setiap chip, saya hafal seperti hafal doa sebelum tidur. Ini bukan bakat. Ini yang hasil dari ribuan jam di warnet kampung, membaca buku teknik bekas di pasar loak, dan mencoba-coba sampai jari melepuh. Dulu, saya pernah juara lomba keamanan siber tingkat provinsi. Tapi hidup tak selalu memberi jalan lurus. Sakit ibu butuh biaya, kuliah harus saya tinggalkan. Tapi ilmu itu tak pernah saya tinggalkan. Ia tinggal di kepala saya, seperti nyanyian lama yang tak pernah lupa. Saya hampir selesai memasang kembali casing laptop Pak Joko ketika pintu gudang terbuka dengan keras. Kamu lagi ngapain? Suara itu dingin, tajam, seperti kaca yang retak. Saya menoleh. Di ambang pintu berdiri Naila Permata, CEO Mega Jaya Group. Rambutnya disanggul rapi. Memakai blazer putih dengan celana panjang hitam dan sepatu hak tinggi yang membuatnya tampak seperti patung modern di galeri seni. Matanya menyipit, bibirnya mengeras. Di belakangnya, 2 staf HRD berdiri dengan ekspresi campur aduk antara geli dan takut. Saya buru-buru berdiri, menutup laptop, dan menunduk. Maaf Bu, ini laptop teman. Saya cuma, jam kerja itu untuk kerja, bukan main laptop. Potongnya suaranya menggema di ruang sempit. Kamu pikir kamu siapa? Hacker? Programmer? Kamu OB. Tugas kamu pel lantai, bukan coding. Salah satu staf HRD tertawa kecil. Saya merasakan panas di pipi, tapi saya tak mengangkat kepala. Saya tahu, jika saya menatap matanya sekarang, saya akan kehilangan kendali. Bukan marah, tapi kecewa. Kecewa karena ia melihat seragam, bukan manusia di baliknya. Saya mengerti, Bu. Jawab saya pelan. Suara saya tenang meski dada sesak. Saya akan kembali ke tugas, Naila mendengus. Kalau ketahuan lagi, kamu saya pecat. OB yang nganggur itu banyak. Yang bisa pel lantai ratusan. Jangan coba-coba cari muka. Ia berbalik pergi. Sepatunya mengetuk lantai marmer seperti dentuman hukuman. Staf HRD mengikuti, masih tersenyum samar. Saya menunggu sampai suara langkah kaki mereka menghilang. Lalu perlahan saya duduk kembali. Tangan saya gemetar, tapi bukan karena takut. Karena tekad saya buka laptop Pak Joko lagi. Pasang kabel terakhir. Tekan tombol power. Layar menyala.
Gambar desktop muncul. Foto anak Pak Joko di seragam pramuka, tersenyum lebar. Saya tersenyum juga. Kecil, tapi tulus, di luar Jakarta berisik. Mobil klakson, orang berteriak, lift berderit. Tapi di gudang kecil ini saya punya damai. Dan saya punya janji diam-diam pada diri sendiri. Aku tak akan membuktikan siapa aku pada mereka. Aku akan membuktikan untuk siapa aku bekerja. Untuk kebenaran. Untuk kebaikan dan untuk harga diri yang tak bisa diukur oleh jabatan. Sore itu, saat saya mengantarkan galon air ke ruang server, saya melihat sesuatu aneh di layar monitor yang ditinggalkan terbuka oleh tim IT. Ada log aktivitas mencurigakan, koneksi ke IP asing yang berulang, dengan pola yang mirip serangan brute force. Saya mengingatnya, menyimpan di kepala. Tapi saya tak berkata apa-apa. Karena di mata mereka saya hanya OB, dan OB tak punya hak bicara soal keamanan siber. Tapi malam ini, di kontrakan saya akan catat itu. Saya makin pantau. Karena jika ada badai datang, saya tak akan diam, meski harus menyelamatkan kapal ini sendirian dari bayangan. Dan mungkin, suatu hari, mereka akan tahu, seragam biru ini bukan lambang rendahan, tapi lambang kesetiaan yang tak terlihat. Hujan turun deras malam itu. Suara genteng kontrakan saya berdentum seperti jenderang perang. Air merembes lewat celah atap, jatuh ke ember plastik yang saya letakkan di pojok kamar. Tuk, tuk, tuk. Wind ritme yang sudah saya hafal sejak pindah ke sini 3 tahun lalu. Saya duduk di atas tikar tipis, laptop di pangkuan, mata menatap layar yang menampilkan log aktivitas jaringan. Mega Jaya Group yang saya catat diam-diam dari monitor server tadi siang ada pola. Jelas. Bukan kebetulan, tapi sebelum saya sempat menganalisis lebih dalam, suara hujan membawa saya kembali, jauh ke masa kecil, ke desa kecil di lereng Gunung Slamet, di mana hidup diukur bukan oleh kecepatan internet, tapi oleh ketulusan ayah saya Pak Harjo, seorang guru honorer di SD Negeri 3. Gajinya tak pernah cukup, tapi ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi ia berangkat dengan sepeda ontel yang remnya sering macet, tas kain lusuh di punggung, dan senyum yang selalu hangat. Ia percaya bahwa pendidikan bukan soal nilai rapor, tapi soal cara berpikir. Bima, katanya suatu sore saat saya duduk di teras, orang hebat bukan yang paling pintar, tapi yang paling mau belajar, meski tak ada yang mengajarinya. Kalimat itu melekat seperti tato di jiwa saya. Saat SMP, saya mulai sering ke warnet, bukan untuk main game tapi untuk membaca. Di sana saya menemukan dunia lain, dunia kode, jaringan, enkripsi. Saya belajar HTML dari blog lama, lalu Python dari forum yang sudah tak ada lagi. Saya tak punya uang untuk kursus, jadi saya belajar dari kesalahan. Komputer pertama saya adalah rakitan dari barang bekas, casing dari toko servis TV, motherboard dari pasar loak, dan RAM yang saya tukar dengan 3 hari upah jadi kuli bangunan. Di SMA, sekolah kami ikut lomba keamanan siber tingkat provinsi. Saya mendaftar diam-diam. Saat guru-guru meragukan, saya hanya bilang, saya coba saja, dan saya menang. Juara pertama, hadiahnya laptop bekas dan uang tunai. Cukup untuk membayar obat ayah yang sedang sakit paru-paru. Tapi kuliah, itu mimpi yang harus saya kubur. Ayah meninggal sebulan setelah lomba itu. Ibu jatuh sakit. Saya jual semua perangkat komputer saya kecuali 1 laptop, yang sekarang masih saya pakai. Lalu saya berangkat ke Jakarta dengan koper plastik dan surat lamaran kerja yang ditulis tangan. Di kota ini, saya belajar satu hal. Status menentukan cara orang memandangmu. OB bukan pekerjaan, itu label. Label yang membuatmu tak layak didengar, tak layak dipercaya, bahkan tak layak bermimpi, tapi saya tak menyerah. Di sela-sela mengepel lantai marmer dan mengganti tisu di toilet eksekutif, saya terus belajar. Saya amati cara tim IT bekerja. Saya catat celah keamanan yang mereka abaikan. Saya bahkan pernah diam-diam memperbaiki server email yang down selama 2 jam, tanpa seorang pun tahu. Saya lakukan itu bukan untuk pujian, tapi karena saya percaya. Jika kamu bisa mencegah kekacauan, kamu wajib melakukannya, meski tak ada yang melihat. Pagi berikutnya, saya kembali ke Mega Jaya Group seperti biasa. Seragam biru saya masih basah di ujung lengan karena hujan semalam, tapi saya tak peduli. Yang penting rapi. Saat membersihkan ruang rapat lantai 28, saya melihat Naila sedang rapat dengan tim direksi. Di layar proyektor, grafik saham perusahaan sedang naik. Tapi saya perhatikan ekspresinya, tegang. Matanya lelah. Ia memegang cangkir kopi tanpa minum, hanya memutar-mutar sendok kecil. Ia perfeksionis. Itu jelas.
Tapi di balik dinginnya saya lihat beban. Beban yang mungkin lebih berat dari yang ia tunjukkan. Sore itu, saya ditugaskan membersihkan ruang server, ruangan kecil di lantai 29, yang hanya boleh dimasuki staf IT berizin. Tapi karena AC bocor dan lantai basah, mereka memanggil saya. Hati-hati, jangan sentuh apa-apa. Peringat Pak Teddy, kepala IT, sambil melirik saya dengan curiga. Saya mengangguk, lalu masuk. Di dalam, udara dingin dan berdengung. Rak-rak server berdiri seperti prajurit elektronik, kabel-kabel menjuntai rapi. Tapi saya langsung tahu, ada yang salah. Salah satu port di switch utama longgar. Dan firewall lama, sudah seharusnya di-upgrade sejak 6 bulan lalu, masih aktif. Saya ingin bilang, tapi kata-kata Naila kemarin masih terngiang. Kamu OB, tugas kamu pel lantai, bukan coding. Jadi saya diam. Saya pel lantai. Tapi sebelum pergi, saya selipkan catatan kecil di bawah keyboard Pak Teddy. Hanya tulisan tangan. Port Subyun di switch utama longgar. Firewall butuh patch segera. Saya tak tanda tangan. Tak terlalu casing harinya, saya lihat catatan itu masih di sana. Belum disentuh. Dan saya tahu badai akan datang. Nah, kali ini mungkin tak ada yang siap. Tapi saya siap, karena saya bukan hanya OB. Saya adalah penjaga diam-diam dari tempat ini. Dan jika mereka tak mau mendengar, saya akan bertindak, bukan untuk diakui, tapi untuk melindungi. Di malam yang sunyi, saya menyalakan laptop saya lagi. Bukan untuk memperbaiki milik orang lain, tapi untuk mempersiapkan diri. Karena di dunia digital, ancaman tak datang dengan suara. Ia datang diam-diam seperti saya, dan saya akan menunggu. Pagi itu udara Jakarta terasa lebih pengap dari biasanya, seperti napas kota yang tertahan. Saya tiba di Mega Jaya Group lebih awal, membawa bekal nasi bungkus dari warung langganan di dekat kontrakan. Seperti biasa, saya naik tangga darurat ke lantai 28. Seragam biru saya masih kering karena hujan tak turun semalam. Tapi sesuatu terasa berbeda. Ada ketegangan di koridor. Staf berjalan cepat, suara telepon berdering tak henti, dan layar monitor di rumah IT yang biasanya tenang, kini dipenuhi notifikasi merah. Saya mulai membersihkan ruang pantry, tapi telinga saya menangkap percakapan 2 staf marketing di dekat mesin kopi. Proyek Citra Garden harus ditutup minggu depan. Kalau gagal, kita kehilangan investor utama, kata yang satu, suaranya gemetar. Naila bilang ini make or break. Kalau saham turun lagi, Dewan Direksi bakal ganti CEO, sahut yang lain, lalu menyesap kopinya seperti menelan pil pahit. Saya tak ikut bicara, tapi saya mengerti, tekanan sedang di puncaknya. Dan dalam tekanan, orang sering buta, bahkan pada bahaya yang datang dari arah tak terduga. Sejak 2 hari lalu, saya memantau log jaringan internal dari laptop pribadi saya, yang saya sambungkan diam-diam ke jaringan tamu kantor lewat kabel LAN yang saya selipkan di balik panel listrik dekat gudang. Bukan ilegal, hanya tidak resmi. Tapi saya tak punya akses lain. Dan saya tahu, sesuatu sedang merayap masuk. Kemarin malam, saya melihat 3 percobaan brute force ke server HRD. Hari ini, ada koneksi tak dikenal yang mengakses backup database lewat port 3.89 remote desktop protocol. Polanya familiar. Sangat familiar. Ini bukan peretas amatir. Ini kelompok profesional. Dan mereka sedang menguji pertahanan kami. Saya tahu ini awal dari serangan ransomware. Jenis serangan yang mengunci seluruh sistem, lalu meminta tebusan dalam Bitcoin. Saya pernah menghadapinya saat membantu UMKM di kampung dulu. Bedanya, dulu datanya cuma laporan keuangan warung. Sekarang, ini data klien properti senilai triliunan rupiah. Saya harus bicara. Tapi kepada siapa? Saya menunggu sampai jam makan siang. Saat ruang IT sepi, saya masuk dengan alasan mengganti tisu di toilet dalam. Pak Teddy sedang makan mie instan di mejanya, mata lelah, kemeja kusut. Pak, saya panggil pelan, berdiri di ambang pintu. Ia menoleh, lalu mengerutkan dahi. Kamu? Ini ruang IT, Bima, keluar. Saya cuma mau bilang, ada aktivitas mencurigakan di jaringan. Kemarin dan tadi pagi, port 3.9 dan log HRD. Sepertinya ada yang coba masuk lewat celah lama di firewall. Pak Teddy menatap saya seperti saya baru saja mengaku bisa terbang. Lalu ia tertawa, pendek, sinis. Kamu baca log jaringan? Dari mana? Dari pel lantai? Ia mengunyah mie sambil menggeleng. Dengar OB, kerjaan kamu itu sapu, pel, dan angkat galon. Bukan ngawasin firewall. Kalau kamu baca-baca log, itu pelanggaran privasi. Bisa kena pasal loh, tapi Pak, ini serius.
Kalau mereka masuk lewat RDP dan aktifkan ransomware, seluruh sistem bisa. Cukup, potongnya suaranya meninggi. Jangan bikin panik. Tim IT tahu apa yang mereka lakukan. Kamu pikir kamu lebih pintar dari kami? Kami lulusan IT terbaik. Kamu lulusan mana? SD, wajah saya memanas. Tapi saya menahan diri. Ayah dulu bilang, orang bodoh bicara dengan emosi. Orang bijak bicara dengan fakta. Tapi hanya pada yang mau mendengar. Dan Pak Teddy tak mau mendengar, saya menunduk. Maaf Pak, saya cuma khawatir. Khawatir? Khawatirin diri sendiri aja. Jangan ganggu kerjaan orang, saya keluar. Di koridor, saya berhenti sejenak menarik napas dalam. Bukan marah, tapi sedih. Sedih karena orang yang seharusnya menjaga sistem justru menutup mata. Sore itu, saya melihat Naila berjalan cepat menuju lift, wajahnya pucat. Aca bermhabi keluar dari rapat darurat. Salah satu staf mengikutinya sambil berbisik, investor utama minta audit keamanan data minggu depan. Naila mengangguk, tapi matanya kosong. Ia terlihat lelah, bukan fisik tapi jiwa. Darcy Satakso, saya ingin sekali berdiri di depannya, menatap matanya dan berkata, saya tahu bahayanya, dan saya bisa mencegahnya, tapi saya tahu, ia tak akan percaya. Baginya saya hanya OB yang main laptop di jam kerja, bukan penjaga. Bukan pelindung. Hanya bayangan, malam itu, di kontrakan, saya tak tidur. Saya membuat skrip kecil yang bisa mendeteksi pola enkripsi awal ransomware. Saya siapkan backup offline di hard disk eksternal, data penting yang saya amati selama ini, struktur jaringan, daftar IP internal, bahkan password hash yang bisa saya crack jika terjadi keadaan darurat. Semua ilegal? Mungkin. Tapi dalam krisis, batas antara benar dan salah sering kabur. Saya juga menulis surat, bukan untuk dikirim, tapi untuk diri sendiri. Jika suatu hari saya harus bertindak tanpa izin, surat ini akan jadi bukti niat baik saya. Saya tak ingin jadi pahlawan. Om Sen hanya tak ingin melihat orang-orang kehilangan pekerjaan, keluarga kehilangan masa depan, hanya karena keangkuhan dan kebutaan. Hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini, saya tak mendengar suara genteng. Saya mendengar detak waktu, karena badai tak lagi di cakrawala. Badai sudah di depan pintu, dan saya satu-satunya yang tahu kuncinya. Pukul 23.17 malam, kota Jakarta mulai tenang, atau setidaknya berpura-pura tenang. Lampu jalan berkedip-redup, angkot terakhir lewat dengan mesin batuk-batuk, dan suara jangkrik dari selokan depan kontrakan jadi satu-satunya musik malam ini. Tapi saya tak tidur. Saya duduk di lantai semen, laptop menyala, mata menatap layar dengan fokus yang nyaris menyakitkan. Karena tadi malam, alarm kecil yang saya pasang di skrip pribadi berbunyi. Encryption pattern detected. Ransomware active. Jantung saya berdebar kencang, tapi tangan saya tetap stabil. Saya langsung mengakses mirror log jaringan Megajaya Group. Salinan diam-diam yang saya buat dari lalu lintas internal. Dan di sana saya melihatnya. File-file penting mulai berubah ekstensi. .docs jadi .locked. XLSX jadi .encrypted. Server HRD, keuangan, bahkan sistem absensi, semuanya terkunci dalam hitungan menit. Mereka masuk. Dan mereka sudah mulai menghancurkan. Saya coba hubungi Pak Teddy lewat nomor darurat kantor. Tak diangkat, saya coba nomor Naila. Nomor pribadinya yang saya dapat dari daftar kontak darurat yang tertinggal di printer lantai 28. Juga tak diangkat. Mungkin mereka sudah tidur. Atau mungkin, mereka belum tahu, tapi saya tahu. Dan saya tak bisa menunggu. Saya ganti baju, seragam OB biru tua, sepatu kets yang sudah aus, dan jaket tipis. Lalu saya selipkan flash disk berisi toolkit keamanan ke saku dalam. Di dalamnya, dekriptor darurat, network sniffer, backdoor cleaner, dan Live OS berbasis Linux yang bisa saya jalankan tanpa mengaktifkan sistem utama kantor. Saya naik ojek online ke Megajaya Group. Supirnya mengernyit saat saya minta turun di depan gedung yang gelap. Kantor tutup, Mas, katanya. Ada barang ketinggalan, jawab saya singkat. Ia tak bertanya lagi. Di lobi, sensor gerak menyala otomatis. Satpam jaga, Pak Dedi, yang sering saya ajak ngobrol soal sepak bola, langsung berdiri. Bima, kamu ngapain malam-malam? Ada darurat, Pak. Saya harus ke lantai 29. Ia ragu. Tapi, kalau saya setelah hari saya siap dipecat besok. Tapi kalau saya benar, mungkin saya bisa selamatkan perusahaan ini. Pak Dedi menatap mata saya. Lalu pelan ia mengangguk. Cepat, dan jangan ketahuan.
Lift utama mati otomatis jam 22 Sinium, tapi saya tahu cara lain. Di lantai 5, ada lift service yang masih aktif. Untuk OB, teknisi AC, dan petugas kebersihan malam. Saya gunakan kartu akses darurat yang saya buat sendiri dari chip bekas printer. Bukan curian, hanya pemanfaatan kembali, lantai 29 gelap. Hanya lampu darurat yang menyala merah, memberi kesan seperti adegan film horor. Tapi saya tak takut. Saya takut pada kegagalan, bukan pada kegelapan. Saya masuk ruang server, udara dingin menusuk, tapi saya langsung duduk di depan terminal utama. Saya colokkan flash disk, lalu boot dari Live OS. Layar hitam berubah menjadi antarmuka terminal hijau, dunia saya yang sebenarnya. Sudo mount, dev sdbso, mnt, cd, mnt tools. Ransomhunter.py, scan, deep, script berjalan. Dalam 37 detik, ia menemukan payload utama, sebuah file bernama update.exe yang disisipkan lewat email phishing ke staf HRD tadi siang. File itu mengeksploitasi celah di sistem lama, celah yang saya peringatkan lewat catatan kecil 2 hari lalu. Saya tarik napas. Lalu mulai bekerja. Langkah pertama, putus koneksi eksternal. Saya blokir semua outbound traffic ke IP asing yang terdeteksi. Langkah kedua, isolasi server yang terinfeksi, HRD, keuangan, dan database klien. Langkah ketiga, aktifkan backup offline yang saya simpan di hard disk tersembunyi di balik panel server. Saya buat salinan itu minggu lalu diam-diam saat membersihkan debu di rak utama, tapi ada masalah. Backup terakhir hanya sampai 3 hari lalu. Artinya, data 2 hari terakhir, termasuk kontrak Citra Garden, belum tersimpan. Saya harus decrypt file yang terkunci. Tapi ransomware ini canggih. Enkripsinya pakai algoritma IS-256 dengan kunci unik per korban. Tanpa kunci, mustahil, kecuali saya ingat sesuatu. Saat memantau log, saya lihat hacker meninggalkan debug log kecil di folder sementara, mungkin karena terburu-buru. Di sana ada jejak memori dump dari proses enkripsi. Saya jalankan memory forensics tool. Menit-menit berlalu seperti jam. Keringat mengalir di pelipis saya. Di luar, angin malam berdesir lewat ventilasi. Lalu ada kunci enkripsi. Masih utuh di memori sementara. Saya salin, lalu jalankan dekriptor. Decrypting? 10%, 35%, 78%. Saya menatap jam di layar. 01.48. Saya sudah hampir 3 jam di sini. Jika ada yang datang, saya bisa dianggap penyusup. Bisa dipenjara, tapi saya tak peduli. Karena di balik setiap file yang pulih, ada wajah-wajah. Pak Joko yang butuh gaji untuk sekolah anaknya, Ibu Lucy yang baru saja dapat promosi, bahkan Naila, yang mungkin akan kehilangan segalanya jika ini gagal. 100%. Decryption complete, saya hela napas panjang. Semua file kembali normal. Sistem mulai menyala perlahan. Server HRD, keuangan, database klien, bahkan sistem absensi sudah bisa diakses lagi. Saya bersihkan jejak saya. Hapus log akses, cabut flash disk, matikan terminal. Lalu saya keluar dari ruang server, turun lewat tangga darurat, dan pulang sebelum fajar menyingsing. Di kontrakan, saya rebahkan tubuh di tikar. Tubuh saya lelah, tapi pikiran saya jernih. Saya tak tahu apakah mereka akan menyadari bahwa sistem diselamatkan. Tapi itu tak penting. Yang penting, Mega Jaya Group masih berdiri. Dan saya masih jadi bayangan, tapi bayangan yang menjaga. Pagi itu saya bangun dengan tubuh pegal dan mata berat. Tidur hanya 2 jam, separuh mimpi, separuh waspada. Tapi saya tetap mandi, gosok gigi dengan sikat yang sudah mekar, dan kenakan seragam biru yang saya cuci semalam. Hari ini siapa diimbis usain dari kalwater? Tak peduli apa yang terjadi tadi malam, tak peduli siapa yang tahu atau tidak tahu. Saat tiba di Mega Jaya Group pukul 6 pagi, suasana berbeda. Biasanya lobi sepi kini ramai. Staf berkerumun di depan lift, wajah mereka campuran lega dan bingung. Kemarin malam sistem down total, tapi pagi ini hidup lagi. Tim IT bilang mereka kerja semalaman. Tapi kok nggak ada notifikasi darurat? Saya diam. Masuk lewat tangga darurat, naik ke lantai 28. Di pantry, Pak Joko, OB yang laptopnya saya perbaiki minggu lalu, menyapa sambil mengunyah roti. Bima, tadi malam sistem error parah, tapi sekarang normal lagi. Kayak ada malaikat penolong ya? Saya hanya tersenyum kecil. Mungkin memang ada. Saya mulai mengepel lantai ruang rapat, tapi telinga saya menangkap suara dari ruang IT. Pak Teddy sedang marah-marah. Gue nggak ngerti. Semua file balik normal, tapi nggak ada log pemulihan.
Ini nggak masuk akal. Salah satu staf IT menjawab pelan. Mungkin ransomware-nya cuma uji coba, Pak. Hackernya batal minta tebusan. Uji coba? Di sistem segede ini? Jangan bodoh. Ini pasti ada yang kerja di balik layar. Saya menunduk terus mengepel. Tapi hati saya berdebar. Entah mereka bingung. Dan kebingungan itu adalah selimut terbaik untuk rahasia saya. Jam 8 pagi, Naila datang. Ia terlihat lebih segar dari kemarin. Mata tak lagi kosong, postur tegak. Ia langsung ke ruang IT, lalu keluar 15 menit kemudian dengan ekspresi campur aduk, lega, curiga, dan awas sederhana. Saat lewat di depan saya sedang mengganti air galon di depan ruang direksi, ia berhenti sejenak. Sistem normal lagi, katanya, lebih ke dirinya sendiri. Saya tak menjawab. Tak berani menatap, tapi ia menatap saya. Hanya sebentar. Lalu pergi. Saya tahu ia tak curiga pada saya. Nah, bagaimana mungkin? Saya hanya OB. Tapi naluri perempuan cerdas seperti dia, mungkin sedang berbisik sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Siang itu, saya diberi tugas membersihkan ruang server lagi. "Asi bocor lagi," kata staf IT tanpa ekspresi. Saat masuk, saya melihat semuanya rapi. Tak ada jejak kekacauan. Tapi saya tahu, di balik rak server ketiga, hard disk eksternal saya masih terselip di balik kabel daya. Saya tak berani mengambilnya sekarang, terlalu berisiko. Sore hari rapat darurat diadakan, seluruh manajemen hadir. Saya mengantarkan kopi, berdiri di belakang pintu terbuka. "Kami tak tahu siapa yang menyelamatkan data," kata Naila. Suaranya tenang tapi tajam. Tapi satu hal pasti, ini bukan kerja tim IT. Log menunjukkan tidak ada aktivitas pemulihan resmi antara pukul 23 Basen sampai 02 Siandera. Pak Teddy terlihat pucat. "Mungkin, sistem punya fail-safe otomatis? Kamu sendiri bilang firewall-nya belum di-patch," potong Naila. "Jadi jangan beri alasan bodoh. Rapat berakhir tanpa jawaban." Tapi saya tahu, Naila tak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Malam itu saya kembali ke kontrakan. Hujan tak turun, tapi angin dingin menusuk celah jendela. Saya duduk di tikar, menatap laptop. Di layar saya buka folder rahasia, Mega Jaya Backup Log. Di dalam ningat daun catatan lengkap setiap langkah yang saya ambil tadi. Malam, waktu, perintah, hasil. Jika suatu hari saya harus membuktikan niat baik, ini buktinya. Tapi saya berharap tak perlu menggunakannya. Karena saya tak ingin diakui sebagai pahlawan. Saya hanya ingin perusahaan ini aman. Stafnya tenang, dan Naila bisa tidur nyenyak tanpa beban kehancuran di pundaknya. Namun, takdir punya cara sendiri. Keesokan pagi saat saya sedang menyapu lantai koridor, Pak Dedi, satpam malam, menghampiri saya dengan wajah serius. "Bima," bisiknya, "kemarin malam, kamu yang ke lantai 29 kan?" Saya membeku, tapi tak berbohong. "Ya," ia menatap saya lama. Lalu berkata pelan, "Aku lihat di CCTV, tapi aku nggak bilang siapa-siapa. Aku cuma mau tahu, kenapa kamu lakukan itu?" Saya menatap matanya, mata seorang ayah yang tahu arti tanggung jawab. "Karena kalau nggak aku siapa lagi, Pak?" Ia mengangguk perlahan, lalu menepuk bahu saya. "Hati-hati. Dunia nggak selalu adil pada orang baik." Saya tersenyum getir. "Tapi dunia butuh orang baik, Pak. Meski cuma jadi bayangan. Dan di sanalah saya berdiri, di antara bayangan dan cahaya. Tak terlihat, tapi tak pernah absen. Karena pahlawan sejati bukan yang namanya dipuja di layar berita, tapi yang diam-diam menjaga agar dunia tak runtuh." Satu baris kode pada satu waktu. 3 hari berlalu sejak malam itu, dan ketegangan di Mega Jaya Group belum juga reda. Meski sistem berjalan normal, ada semacam bayangan tak kasat mata yang menggantung di setiap koridor, rasa bersalah yang tak diakui, kecurigaan yang tak diucapkan, dan pertanyaan yang menggema di setiap kepala. Siapa yang menyelamatkan kami? Saya tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, naik angkot, naik tangga darurat, pel lantai, ganti galon, senyum kecil pada rekan OB. Tapi kali ini, saya merasa berbeda. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena saya tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan menemukan jalannya. Digital tidak pernah berbohong. Jejak selalu tersisa sekecil apapun, dan Naila, dia bukan tipe yang menyerah pada misteri. Pagi itu, saat saya sedang membersihkan kaca ruang direksi, saya melihatnya berjalan cepat menuju ruang IT, membawa tablet dan wajah yang lebih tajam dari biasanya. Ia memanggil Pak Teddy dan 2 staf senior ke ruang rapat kecil.
Bukan ruang utama, tapi ruang audit internal. Pintu dikunci dari dalam, saya tak bisa mendengar. Tapi saya tahu, ini awal dari penyelidikan serius. Sore harinya, saya dipanggil ke ruang HRD. Bukan karena kesalahan, tapi untuk klarifikasi rutin pasca insiden keamanan. Saya duduk di kursi plastik sour di hadapan pada Bu Rina dari HR dan seorang pria asing berjas. Konsultan keamanan siber eksternal. Kamu sering ke ruang server Bima? Tanya Bu Rina, suaranya datar. Kalau ada tugas kebersihan, iya Bu. Apakah kamu pernah mengakses komputer atau server di sana? Saya menatap matanya. Tidak Bu, saya tahu batas saya. Pria berjas itu menatap saya lebih lama. Matanya seperti scanner. Kamu tahu soal ransomware? Dari berita Pak. Ia mengangguk tapi tak meyakini. Mereka tak punya bukti, tapi mereka punya firasat. Saya kembali ke lantai 28 dengan hati waspada. Tapi saya tak menyesal. Jika harus dipecat karena menyelamatkan perusahaan, biarlah. Setidaknya saya tidur dengan hati tenang. Malam itu saya tak bisa tidur. Di kontrakan, saya duduk di depan laptop, memeriksa kembali log akses yang saya simpan. Semua jejak sudah saya hapus dari sistem utama, atau begitu saya kira. Tapi digital itu seperti sungai. Meski kau tutup permukaannya, arus bawah tetap mengalir. Dan ternyata, saya bersalah keesokan pagi saat saya sedang mengisi air di pantry, Naila muncul tiba-tiba di ambang pintu. Ia sendirian, tak ada staf, tak ada pengawal. Hanya kami berdua. Bima, katanya, suaranya rendah, tapi tak lagi dingin seperti dulu. Saya langsung berdiri, menunduk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ia diam sejenak, lalu masuk menutup pintu pantry dari dalam. Jantung saya berdebar. Kemarin malam, katanya pelan, saya menonton rekaman CCTV lantai 29. Dari pukul 23.00 sampai 02.30. Saya terdiam. Tak bisa berbohong lagi, kamu masuk sendirian. 3 jam. Lalu keluar tanpa membawa apa-apa, kecuali flash disk kecil di saku. Saya menelan ludah. Saya hanya, jangan berbohong, potongnya, tapi kali ini tak marah. Ada getar di suaranya, campuran kagum, malu, dan penyesalan. Aku juga cek log server. Ada login dari akun Guess. Akun yang hanya aktif saat sistem darurat. Dan akun itu terakhir dipakai olehmu saat kamu pernah ganti bohlam di ruang server 6 bulan lalu. Saya menunduk lebih dalam. Saya tak bermaksud mencuri data, Bu. Saya hanya ingin menyelamatkan perusahaan. Lanjutnya, menyelesaikan kalimat saya. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena kamu tahu bahayanya lebih dulu. Saya mengangkat kepala sedikit. Matanya menatap saya, bukan sebagai CEO pada Obi, tapi sebagai manusia pada manusia. Kenapa kamu tak bilang sejak awal? Tanyanya, suaranya bergetar. Karena saya tahu siapa saya di mata ibu, jawab saya jujur. Obi yang main laptop. Bukan ahli keamanan. Kalau saya bicara, ibu akan bilang saya cari muka. Atau gila hormat? Naila terdiam lama. Lalu, pelan, ia menghela napas, seperti melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendiri. Aku salah, katanya, suara hampir berbisik. Aku terlalu percaya pada jabatan pada manusia. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia tahan. Ia menatap saya lagi, kali ini dengan sorot yang berbeda, hormat. Kamu tahu berapa banyak orang yang rela mati demi jabatan di perusahaan ini, tapi kamu rela mati demi menyelamatkannya tanpa minta apa-apa. Saya tak tahu harus berkata apa, jadi saya hanya berkata yang paling jujur. Saya bukan pahlawan, Bu. Saya cuma tak tega lihat orang susah karena kesalahan yang bisa dicegah. Naila mengangguk. Lalu untuk pertama kalinya sejak saya bekerja di sini, ia tersenyum. Bukan senyum formal, tapi senyum tulus. Mulai besok, kamu tidak akan lagi hanya jadi OB. Saya terkejut. Tapi kamu akan dibantu resmi masuk ke divisi keamanan siber. Sebagai konsultan internal, gaji naik. Status berubah, saya menggeleng pelan. Saya tak butuh status, Bu. Saya hanya ingin tetap bisa membantu tanpa mengganggu hierarki. Naila menatap saya, lalu tertawa kecil. Suara yang jarang terdengar di lantai 28. Kamu benar-benar aneh, Bima. Orang lain berjuang seumur hidup demi naik jabatan. Kamu malah menolaknya. Karena saya tahu harga diri bukan dari jabatan, jawab saya. Tapi dari apa yang kita lakukan saat tak ada yang melihat. Ia diam sejenak. Lalu berkata baik-baik. Kalau itu maumu, kamu tetap jadi OB. Tapi mulai hari ini, kamu punya akses penuh ke sistem keamanan dengan izin langsung dariku. Dan kamu akan melapor hanya padaku. Saya mengangguk.
Terima kasih, Bu. Jangan terima kasih, katanya, berbalik menuju pintu. Aku yang harus berterima kasih. Pada pahlawan tak terlihat, pintu pantry terbuka lalu menutup. Saya berdiri di tengah ruangan kosong, jantung masih berdebar. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang melihat saya. Bukan seragam biru, bukan status, tapi saya. Dan di balik rasa lega itu, saya tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari ujian yang lebih besar. Karena kepercayaan, kau lesimuan daripada prasangka. Pagi itu Mega Jaya Group terasa berbeda. Bukan karena sistem yang kembali normal, itu sudah berlalu. Tapi karena atmosfernya. Ada sesuatu yang retak di dinding dingin hierarki kantor ini. Tendani retakan itu mulai membiarkan cahaya masuk, saya tiba seperti biasa. Seragam biru rapi, sepatu kets bersih, tas kecil berisi peralatan OB. Dan sekarang, juga sebuah kartu akses baru yang Naila berikan semalam. Bukan kartu staf biasa. Ini berwarna abu-abu metalik, dengan tulisan kecil di sudut, Security Liaison, Direct Access to CEO. Tak ada nama jabatan resmi, tapi semua orang yang melihatnya akan tahu. Ini bukan kartu sembarangan. Di lobi, Pak Dedi menyapa saya dengan anggukan hormat. Kartu baru, Mas Bima? Saya hanya tersenyum. Masih OB, Pak, cuma tugasnya agak beda. Ia tertawa kecil. Yang penting hati tetap sama. Di lantai 28, suasana lebih tegang dari biasanya. Staf saling berbisik. Beberapa menatap saya dengan tatapan campur aduk, heran, iri, bahkan takut. Kabar sudah menyebar. CEO panggil Bima ke ruang pribadinya semalam. Keluar dengan kartu akses khusus. Tapi yang paling terpukul tentu saja adalah Pak Teddy. Saat saya lewat di depan ruang IT, ia berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya menyala. Kamu pikir kamu hebat sekarang ya? Bisiknya, cukup pelan agar hanya saya yang dengar. Tapi jangan lupa, kamu tetap OB, dan OB nggak punya tempat di dunia kami. Saya menatapnya, tenang. Saya nggak mau tempat di dunia Anda, Pak. Saya cuma mau pastikan dunia ini aman untuk semua orang, termasuk Anda. Ia mendengus, lalu membanting pintu. Tapi saya tahu, dendam itu seperti virus. Ia tak mati begitu saja. Ia menunggu waktu untuk menyebar. Jam 10 pagi rapat darurat diumumkan. Seluruh manajemen, kepala divisi, dan tim IT wajib hadir di ruang konferensi utama. Saya diminta hadir, bukan di belakang membawa kopi, tapi duduk di meja depan, di samping Naila. Saat saya masuk, semua mata tertuju pada saya. Beberapa terkejut, yang lain tak percaya. Naila duduk di ujung meja, tenang, berwibawa. Ia menatap saya sejenak, lalu mengangguk pelan, seperti memberi izin untuk tetap tegak. Hari ini, katanya, suaranya tegas menggema di ruangan, kita tidak rapat soal proyek atau laba. Kita rapat soal kejujuran. Ia menekan tombol di remote. Layar besar menampilkan log server, rekaman CCTV malam serangan, dan analisis forensik dari konsultan eksternal. Malam itu, lanjutnya, sistem kita diserang ransomware tingkat tinggi. Tim IT gagal mengatasinya, bahkan tak tahu serangan datang. Pak Teddy menunduk, wajahnya memerah. Tapi sistem pulih. Data kembali. Perusahaan selamat. Naila berhenti sejenak, lalu menatap seluruh ruangan. Dan penyelamatnya bukan dari tim IT, bukan dari vendor luar, tapi dari kursi. Ia menunjuk ke arah saya. Dari ruang gudang. Dari seorang OB, ruangan hening. Benar-benar hening. Sampai suara AC terdengar seperti gemuruh. Bima, lanjut Naila. Suaranya lebih lembut tapi tetap tegas. Bukan hanya membersihkan lantai, membersihkan ancaman yang kalian semua abaikan. Ia bekerja semalaman, sendirian, tanpa izin, tanpa pamrih. Karena ia tahu, jika ia tidak bertindak, kita semua akan kehilangan pekerjaan, klien, bahkan reputasi. Salah satu direktur bertanya, tapi, kenapa dia tidak melapor? Karena, jawab Naila menatap saya, ia tahu suaranya tak akan didengar. Karena selama ini, kita terlalu sibuk melihat seragam, sampai lupa melihat isi kepala dan hati di baliknya. Ia berdiri, lalu berjalan ke tengah ruangan. Mulai hari ini, Mega Jaya Group berubah. Tidak ada lagi diskriminasi berdasarkan jabatan. Setiap staf, dari OB sampai direktur, punya hak yang sama untuk berbicara soal keamanan, inovasi, dan integritas. Lalu, ia berbalik ke arah saya. Dan Bima akan menjadi kepala penasihat keamanan digital.
dengan status sementara sebagai OB sesuai permintaannya sendiri. Beberapa orang bertepuk tangan. Yang lain diam masih mencerna. Tapi saya tak peduli pada tepuk tangan. Yang saya lihat adalah wajah Pak Joko di luar jendela. OB tua yang sedang menyapu, tersenyum bangga. Itu cukup. Seusai rapat, Naila memanggil saya ke ruangannya. Pintu tertutup. Ia duduk di sofa kecil, bukan di meja kerja. Tanda ini bukan pertemuan formal. Kenapa kamu menolak jabatan resmi? Tanyanya, karena saya tak ingin orang berubah sikap hanya karena gelar. Jawab saya jujur. Saya ingin mereka menghargai pekerjaan, bukan posisi. Dan selama saya pakai seragam OB, saya ingat dari mana saya berasal. Naila tersenyum. Kamu benar-benar langka, Bima. Saya cuman manusia biasa yang tak mau melihat kegagalan terjadi di depan mata. Ia diam sejenak, lalu berkata pelan. Aku dulu diajarkan bahwa kepercayaan harus diberikan pada yang berpendidikan, berpengalaman, berstatus. Tapi kamu mengajarkanku sesuatu yang lebih penting. Kepercayaan harus diberikan pada yang punya integritas. Saya tak tahu harus berkata apa. Jadi saya hanya berkata, terima kasih Bu karena mau melihat. Jangan panggil Bu lagi, katanya tiba-tiba, sambil tersenyum kecil. Namaku Naila, saya terdiam, lalu mengangguk pelan. Naila, di luar Jakarta masih berisik. Tapi di ruangan itu, untuk pertama kalinya, saya merasa seperti setara. Namun di balik pengakuan ini, saya tahu, badai belum usai. Karena prasangka yang runtuh sering meninggalkan puing yang tajam, dan puing itu bisa menjadi senjata. Saya hanya berharap, saya cukup kuat untuk menghadapinya. 2 minggu berlalu sejak rapat pengakuan itu, dan Mega Jaya Group perlahan berubah. Program pelatihan teknis dibuka untuk semua staf, termasuk OB dan Satpam. Ruang server kini punya sistem log akses transparan. Bahkan ada papan pengumuman di pantry bertuliskan, lihat sesuatu mencurigakan? Laporkan ke Bima tanpa takut dihakimi. Saya masih memakai seragam biru. Masih mengepel lantai, mengganti galon, dan menyapu koridor. Tapi kini saat saya lewat, staf tak lagi memalingkan muka. Beberapa bahkan menyapa. Mas Bima, tolong cek laptop saya, lambat banget. Saya lakukan dengan senang hati. Bukan karena ingin dihormati, tapi karena ini cara saya membayar kepercayaan yang Naila berikan. Tapi di balik permukaan yang damai, saya merasakan sesuatu yang tak nyaman, seperti duri kecil yang terus menusuk punggung. Pak Teddy tak pernah bicara lagi padaku. Ia menghindar di koridor, menutup pintu ruang IT begitu saya mendekat, dan bahkan mengganti jadwal piket agar tak bertemu. Awalnya, saya mengira itu rasa malu. Tapi naluri lama saya, naluri yang terasa di dunia digital berkata lain, ini bukan malu. Ingin dendam dan dendam, seperti kode berbahaya, selalu punya payload tersembunyi. Malam itu, saya sedang memeriksa firewall log dari laptop pribadi. Sekarang saya punya akses resmi, tetapi tetap lebih nyaman bekerja dari kontrakan. Ketika saya melihat sesuatu aneh, ada data exfiltration kecil dari server internal ke alamat IP lokal. Yang ternyata milik komputer pribadi Pak Teddy awalnya. Saya kira ini kesalahan konfigurasi, tapi polanya terlalu teratur. Setiap Jumat malam, antara pukul 22.23 file kecil berisi metadata sistem keamanan dikirim keluar. Bukan desi sensitif, tapi cukup untuk memetakan celah pertahanan. Saya tak langsung melapor. Saya amati dulu. Karena di dunia ini, bukti harus lebih kuat dari prasangka, terutama ketika menuduh sesama manusia. 3 hari kemudian, saya menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dalam arsip email internal yang diizinkan saya akses, saya temukan percakapan lama antara Pak Teddy dan seorang mantan karyawan bernama Raka, seorang network engineer yang dipecat setahun lalu karena melanggar kebijakan keamanan. Tapi isi email itu jelas. Raka dipecat karena menolak menutupi celah keamanan yang sengaja dibiarkan oleh Pak Teddy untuk proyek sampingan ilegal. Dan Raka adalah salah satu anggota kelompok hacker yang menyerang Mega Jaya Group. Saya duduk mematung. Jadi ini bukan serangan acak. Ini balas dendam. Dan Pak Teddy mungkin tahu lebih dari yang ia akui. Tapi mengapa ia diam? Mengapa ia tak peringatkan perusahaan? Kecuali dia membiarkannya terjadi. Saya segera membuat laporan internal. Ringkas, faktual, tanpa emosi. Saya lampirkan log akses, metadata transfer, dan salinan email. Lalu saya kirim langsung ke Naila dengan subjek, ancaman internal butuh tindakan segera. Keesokan pagi saya dipanggil ke ruangannya. Ia sudah membaca semuanya. Wajahnya pucat, tapi tenang. Kamu yakin ini bukan salah baca? Tanyanya. Saya cek 3 kali, Naila.
Pola transfer, alamat tujuan, dan koneksi ke Raka. Semuanya cocok. Pak Teddy mungkin tak terlibat langsung dalam serangan, tapi ia sengaja melemahkan firewall 6 bulan lalu dan membiarkan celah itu terbuka. Naila menutup matanya sejenak. Dia kepala IT. Aku percaya padanya selama 5 tahun. Kepercayaan itu baik, kata saya pelan. Tapi verifikasi itu wajib. Ia mengangguk, lalu memanggil tim audit internal dan keamanan eksternal. Pak Teddy dipanggil ke ruang rapat tertutup. Saya tak diizinkan masuk, dan saya tak ingin masuk. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal kebenaran. Tapi sore itu, saat saya sedang membersihkan ruang server, Pak Teddy muncul tiba-tiba di belakang saya. Jadi, kamu yang ngadu? Bisiknya, suaranya bergetar marah, saya berbalik. Saya hanya laporkan fakta. Fakta? Ia tertawa getir. Kamu pikir kamu suci. Kamu OB yang nyusup ke server malam-malam. Itu juga pelanggaran. Tapi saya tak merugikan siapapun, jawab saya tenang. Saya malah menyelamatkan. Sedangkan kamu, sengaja biarkan perusahaan rentan demi menutupi kesalahanmu sendiri. Wajahnya berubah merah. Kamu nggak ngerti. Aku punya keluarga. Anak sakit. Kalau aku dipecat, kami mati. Saya menatapnya. Bukan dengan marah, tapi dengan iba. Kalau kamu jujur sejak awal, mungkin kami bisa bantu. Tapi kamu pilih berbohong. Dan kebohongan itu hampir menghancurkan ratusan orang. Ia terdiam. Lalu pelan berarti kamu menang, Bima. Tapi ingat, di dunia ini, yang di atas belum tentu aman. Dan yang di bawah bisa jadi lebih berbahaya dari yang kau kira. Ia pergi, meninggalkan saya sendirian di ruang server yang berdengung. Malam itu, Naila mengumumkan keputusan. Pak Teddy diskors tanpa gaji selama penyelidikan berlangsung. Nah, jika terbukti bersalah, ia akan dipecat dan dilaporkan ke otoritas siber nasional. Tapi sebelum tidur, saya tak bisa tenang. Kata-kata terakhir Pak Teddy terus terngiang. Yang di bawah bisa jadi lebih berbahaya. Apakah itu ancaman? Era peringatan? Saya tak tahu. Tapi saya tahu satu hal. Musuh terbesar bukan yang berdiri di depanmu dengan pisau, tapi yang tersenyum di sampingmu, sambil menyimpan racun di balik punggung, dan kali ini racun itu mungkin belum habis. Pagi itu, langit Jakarta kelabu, bukan karena hujan, tapi karena kabut polusi yang tak kunjung reda. Saya berjalan melewati lobi Mega Jaya Group dengan perasaan waspada. Sejak Pak Teddy diskors, suasana kantor berubah. Bukan lagi tegang, tapi sunyi yang penuh bisikan. Staf IT menghindari mata saya. Bahkan Pak Joko yang biasanya ceria hanya mengangguk pelan saat kami berpapasan di tangga darurat. Saya tahu, kebenaran itu menyelamatkan, tapi juga menyakiti. Dan luka yang ditimbulkannya butuh waktu untuk sembuh. Di ruang server, yang kini resmi jadi tempat kerja saya paruh waktu, saya duduk di depan terminal utama, memeriksa lapisan keamanan baru yang saya pasang. Firewall sudah di-upgrade, semua port lama ditutup, dan sistem intrusion detection berjalan 24/7. Tapi saya tak tenang. Karena dalam dunia siber, ancaman terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan Pak Teddy masih punya akses cadangan. Saya pagen itu. Naila memanggil saya ke ruangannya jam 9 pagi. Ia terlihat lelah, tapi matanya tajam. Di meja tergeletak laporan audit internal tebal, berstempel merah, kerahasiaan tinggi. Kami temukan bukti, katanya tanpa basa-basi. Pak Teddy sengaja menonaktifkan patch keamanan pada sistem lama 6 bulan lalu. Alasannya? Proyek sampingan dengan vendor luar, tanpa sepengetahuan Dewan Direksi. Saat Raka protes, ia dipecat. Dan Raka membalas dendam lewat serangan ransomware. Saya mengangguk. Tapi kenapa Pak Teddy diam saat serangan terjadi? Ia tahu Raka akan menyerang. Karena ia berharap serangan itu gagal, jawab Naila. Suaranya berat. Ia pikir sistem lama masih cukup kuat. Tapi ia salah. Dan saat sistem jatuh, ia terlalu malu untuk mengakui kesalahannya. Jadi ia diam. Bahkan menyalahkan timnya. Saya menatap jendela. Di luar, gedung-gedung tinggi berdiri megah, tapi rapuh. Sebagaimana kepercayaan manusia. Dia akan dipecat hari ini, lanjut Naila. Dan kami akan laporkan ke BSSN. Tapi, ia perindu lalu menatap saya. Ada satu hal yang menggangguku. Sebelum diskors, Pak Teddy mengakses backup server utama. Ia klaim itu untuk arsip pribadi. Tapi log menunjukkan ia menyalin seluruh data klien Citra Garden, termasuk dokumen rahasia yang belum dipublikasikan. Jantung saya berdebar. Itu bisa jadi bencana. Kalau bocor ke kompetitor, tepat, kata Naila.
Dan satu-satunya cara memastikan data itu aman adalah dengan melacak jejak digitalnya. Tapi tim IT sekarang tak cukup ahli. Mereka masih trauma, ia menatap saya. Bima, bisakah kamu lakukan itu? Ceritahu kemana data itu pergi. Saya tak ragu. Ya, tapi sebelum saya mulai, saya punya satu permintaan. Izinkan saya bicara langsung dengan Pak Teddy. Sekali saja. Naila terkejut. Kenapa? Karena kadang kebenaran tak ada di log, tapi di mata orang yang berbohong. Ia diam sejenak, lalu mengangguk. Baik, tapi di bawah pengawasan, pertemuan berlangsung di ruang rapat kecil dengan 2 petugas keamanan di luar. Pak Teddy duduk lesu, wajahnya kusut, kemejanya kusut. Ia tak lagi terpadat seperti kemala IT yang sombong, hanya pria parubaya yang kehilangan segalanya. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya saya pelan, ia tertawa pahit. Kamu pikir aku menikmati ini? Aku cuma takut kehilangan pekerjaan. Takut anakku putus sekolah. Aku buat keputusan bodoh. Sekarang aku bayar. Tapi kenapa salin data Citra Garden? Tanyaku, menatap matanya. Ia diam lama. Lalu pelan berkata, bukan untuk dijual, tapi sebagai jaminan. Kalau perusahaan hancur, aku punya sesuatu yang bisa aku tukar dengan uang. Untuk keluargaku. Kamu tahu itu ilegal? Iya. Kamu tahu itu bisa hancurkan ratusan orang? Iya. Air matanya jatuh. Tapi aku manusia Bima, bukan malaikat. Saya tak marah. Saya kasihan. Karena di balik kesalahannya, saya lihat bayangan diriku sendiri. Jika dulu saya memilih jalan mudah, bukan jalan benar. Data itu sudah kau kirim ke siapa? Tanya saya, ia menggeleng. Belum, masih di flash disk. Tersembunyi di rumah, saya laporkan ke Naila. Tim keamanan segera menggeledah rumah Pak Teddy. Flash disk ditemukan, utuh, belum dibuka. Data aman. Tapi malam itu, saat saya pulang, saya menerima pesan anonim di ponsel lama saya. Nomor yang hanya diketahui sedikit orang. Kamu menang. Tapi kemenanganmu akan jadi awal kejatuhanmu. Dia percaya padamu sekarang, tapi kepercayaan itu rapuh. Seperti seragam birumu, saya tak tahu siapa pengirimnya. Tapi saya tahu satu hal, Pak Teddy bukan satu-satunya yang tak suka melihat saya naik. Dan kali ini, musuhnya tak akan datang lewat server, tapi lewat hati. Keesokan pagi, Naila memanggil saya ke rooftop kantor, tempat yang biasanya hanya untuk eksekutif. Di sana, hanya kami berdua. Jakarta terbentang di bawah kami, gemerlap dan penuh rahasia. Aku minta maaf, katanya tiba-tiba, menatap langit. Aku dulu menghina kamu hanya karena seragam, tapi kamu tetap menjaga perusahaan ini, bahkan saat aku meremehkanmu. Saya tak menjawab, karena tak perlu. Kamu tahu, lanjutnya suaranya lebih lembut, selama ini aku pikir cinta itu soal kesetaraan status. Tapi kamu mengajarkanku, cinta itu soal kesetaraan hati, saya menatapnya. Dan untuk apartemen kalinya, saya tak melihat CEO. Saya melihat perempuan, rapuh, jujur, dan berani mengakui kesalahan. Naila, kata saya pelan, saya tak pernah ingin jadi apa-apa di matamu. Tapi saya bersyukur, kamu akhirnya melihat saya. Kami berdiri berdampingan, diam, menatap kota yang pernah hampir runtuh dan diselamatkan oleh tangan yang tak terlihat. Tapi di balik damai itu, saya tahu badai terakhir belum datang. Karena kebenaran yang menyakitkan bukan hanya soal siapa yang bersalah, tapi soal siapa yang berani memaafkan. Dan siapa yang berani mencintai, meski dunia menentang. 6 bulan berlalu sejak malam itu. Malam ketika saya menyelinap ke ruang server, menyelamatkan data, dan tanpa sengaja mengubah hidup saya selamanya. Megajaya Group kini bukan hanya perusahaan yang lebih aman, tapi juga lebih manusiawi. Di lantai dasar ada papan pengumuman baru bertuliskan, setiap suara bernilai tanpa memandang seragam. Di bawahnya, foto-foto staf dari berbagai divisi, termasuk saya masih mengenakan seragam biru, tersenyum kecil di antara insinyur dan manajer. Saya tak lagi hanya office boy. Secara resmi, saya diangkat sebagai kepala tim keamanan digital dengan kantor kecil di lantai 29, tepat di sebelah ruang server yang dulu saya bersihkan diam-diam. Tapi setiap pagi, saya masih menyempatkan diri mengepel lantai pantry, mengganti galon, atau membantu Pak Joko mengangkat kotak perlengkapan. Bukan karena wajib, tapi karena saya percaya, membersihkan ruang, membersihkan hati, dan Naila, ia berubah. Bukan hanya sebagai CEO, tapi juga sebagai manusia. Ia mulai makan siang di pantry bersama staf biasa. Ia mendengarkan keluhan Obi tanpa menghakimi. Dan setiap Jumat sore, ia selalu mampir ke kantor kecil saya.
Kadang membawa kopi, kadang hanya senyum. Hubungan kami tak pernah dipaksakan. Tak ada drama berlebihan, tak ada pengakuan cinta di bawah hujan. Cinta kami tumbuh perlahan, seperti akar pohon yang diam-diam menembus batu. Dari rasa hormat, dari kepercayaan, dari keberanian saling melihat apa adanya. Hari ini, saya duduk di kantor saya, memeriksa laporan keamanan bulanan. Semua bersih. Tidak ada ancaman, tidak ada celah, hanya ketenangan yang saya perjuangkan dengan diam selama bertahun-tahun. Tiba-tiba pintu terbuka. Naila masuk, memakai batik lengan pendek dan celana kain, pakaian santai yang jarang ia kenakan dulu. Di tangannya, sebuah amplop coklat. Ada yang ingin aku bicarakan, katanya, suaranya tenang tapi bergetar halus. Saya menutup laptop. Tentu, ia duduk di kursi tamu lalu menatap saya lama. 6 bulan lalu, aku mengira dunia ini hitam putih. Yang berpendidikan di atas, yang tak berpendidikan di bawah. Tapi kamu menghancurkan semua itu. Kamu tunjukkan bahwa kecerdasan tak selalu datang dari gelar, dan kehormatan tak selalu datang dari jabatan. Saya tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang benar. Tapi kamu melakukannya saat tak ada yang melihat, katanya, matanya berkaca-kaca. Dan itu jauh lebih berani. Ia menyerahkan amplop itu. Ini surat pengangkatan resmi. Mulai minggu depan, kamu resmi jadi wakil direktur bidang keamanan digital. Gaji naik 3 kali lipat, kantor di lantai 30, akses penuh ke dewan direksi. Saya menerima amplop, tapi tak membukanya. Aku tahu ini pasti datang, tapi aku punya syarat, Naila mengernyit. Syarat? Ya, saya menatap matanya. Aku tetap pakai seragam biru setiap Jumat, dan aku tetap membersihkan lantai pantry, setidaknya sekali seminggu. Ia tertawa kecil, lalu mengangguk. Kenapa? Karena aku tak mau lupa dari mana aku berasal, jawab saya. Dan aku tak mau orang lain lupa. Nilai manusia bukan di jabatannya, tapi di hatinya. Naila diam sejenak. Lalu, pelan, ia berdiri, berjalan mendekat, dan duduk di pinggir meja saya, lebih dekat dari biasanya. Kalau begitu, katanya, suaranya berubah lembut. Ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai Naila. Saya menatapnya. Ya, ia menarik napas. Maukah kamu menjadi bagian hidupku? Bukan hanya di kantor, tapi di rumah. Di masa depan, selamanya. Jantung saya berhenti sejenak. Bukan karena terkejut, tapi karena ini terasa seperti puncak dari semua perjuangan, semua diam, semua kerendahan hati yang saya jaga selama ini. Saya tak menjawab dengan kata-kata. Saya hanya menggenggam tangannya. Tangan yang dulu menunjuk saya dengan marah, kini terbuka untuk menerima saya apa adanya. Selama kamu masih melihatku sebagai Bima, bukan sebagai jabatan, bukan sebagai status. Aku mau, kata saya pelan. Ia tersenyum, senyum yang tulus, hangat, dan bebas dari beban perfeksionisme yang dulu mengurungnya. Di luar, Jakarta tetap berisik. Tapi di ruangan kecil ini, ada damai yang tak bisa diukur oleh data atau log. Beberapa minggu kemudian, kami mengadakan acara sederhana di halaman kantor, bukan pesta mewah, tapi kumpul keluarga dan staf. Pak Joko jadi saksi pernikahan kami. Pak Dedi membawakan nasi tumpeng dari warung langganannya, dan di tengah keramaian, saya masih mengenakan seragam biru, dengan dasi hitam dan bunga melati di saku. Karena bagi saya, seragam ini bukan simbol rendahan, tapi simbol perjalanan dari bayangan ke cahaya, dari dihina ke dipercaya, dari kesepian ke cinta sejati. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya dan Naila duduk di rooftop, menatap langit Jakarta yang berbintang, jarang terlihat tapi nyata. Kamu pernah menyesal? Tanyanya pelan. Menyesal tidak langsung membuktikan siapa kamu sejak awal? Saya menggeleng. Tidak, karena jika aku langsung membuktikan, mungkin kamu hanya menghargai keahlianku. Tapi dengan diam, kamu belajar menghargai aku. Ia bersandar di bahu saya. Dan di sanalah saya tahu, cinta sejati bukan tentang naik ke puncak bersama, tapi tentang saling menemukan di tempat yang paling jujur, di balik seragam, di balik jabatan, di balik semua topeng dunia. Dan saya akhirnya pulang,